hati kami Tuhan. Kami umat ciptaan Tuhan. Kami mau memujikan Tuhan. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Memiliki Allah yang maha kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Yang begitu besarnya kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh berdiri di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, di tahun 2021 ini Tuhan, kasih-Mu lah yang menyebabkan kami masih dapat ada di rumah Tuhan ini. Kasih-Mu lah yang menghantar kami masih dapat menikmati kehidupan ini. Dan terima kasih banyak Tuhan. Kami dituntun di tanggal 2 April 2021, di mana seluruh umat-umat Tuhan hari ini memperingati kesengsaraan-Mu di kayu salib. Karena itu Tuhan, kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kami telah datang dari rumah kami masing-masing dan kami tidak ingin pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau agar kehadiran kami menjadi persembahan kami di hadirat Tuhan. Persembahan yang menyenangkan Tuhan. Persembahan yang memuliakan Tuhan. Karena dengan apakah kami Tuhan dapat membalas kasih-Mu yang besar. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan untuk membalas itu Tuhan. Tetapi kehadiran kami di rumah Tuhan. Beribadah dan menyembah Tuhan. Melayani Tuhan. Inilah bukti syukur kami yang berlimpah atas karya agung yang Tuhan sudah nyatakan buat kami umat manusia. Karena itu Tuhan, Allah yang kudus, kuduskanlah hidup kami, sucikanlah kami dan terimalah kami Tuhan. Dan jadilah ibadah ini, kami merasakan kekuatan yang baru lagi untuk hidup rohani kami, menapaki hari-hari yang ada di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kemudian serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sudah mengolok-olok dia, mereka mengandalkan jubah ungu itu daripadanya
dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rusuf, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka seorang datanglah, seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Eli datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara-saudara sekalian, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman-Nya. Pujian atas bukit yang jauh ada salib hina, tanda malu dan sengsara kita naikkan, sambil kita menyiapkan hati kita, menerima kebenarannya di hari yang khusus ini.
pada bagian ref dari pujian nomor 407 ini, saya minta saudara-saudara masing-masing kita mengangkat salib yang ada di tangan kita sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan menaikkan pujian ini. Atas bukit yang jauh ada salib hina, tanda malu dan sengsara. Yesus telah mati untuk selamatkan semua orang di dunia. Mari angkat salib itu saudara-saudara dan katakan, salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap membalas salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Meski salib itu dihinakan dunia, bagiku tetap mulia. Amin. Karena domba Allah tinggalkan tahtanya, tanggung dosa di Golgota. Mari katakan, salib hina itu ku cinta. Haleluya. Hingga aku menghadap Allah. Saudara-saudara, kita bacakan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini kita bacakan dan di baris yang kedua dikatakan, karenaku ia harus mati. Saya ingin kita ganti kataku menjadi nama kita masing-masing. Karena Dian, ia harus mati. Sebut nama saudara-saudara ketika membacakan ayat yang ketiga ini. Lalu kita nyanyikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama saudara ayat yang ketiga. Pada salib itu tertumpah darahnya. Karena Dian, ia harus mati. Oleh sengsaranya yang teramat payah, tebusan
dan damai diberi. Oh haleluya saudara-saudara, mari kita nyanyikan pujian ini. Pada salib itu bertumpah darahnya. Sebut namamu saudara. Karena dianya harus mati. Oleh sengsaranya yang teramat payah, tebusan dan damai diberi. Amin. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Pada salib itu ku tinggal setia, biarpun aku dihina. Jikalau ku taat, ada tersedia mahkota mulia di surga. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian ini mengawali pemberitaan firman Tuhan akan kita dengarkan, menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau pegang salib itu sampai aku menghadap Engkau, sampai aku mendapatkan mahkota yang Engkau janjikan itu. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami boleh berkumpul di ruangan ibadah ini. Dan saat ini saat yang khusus kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin ya. Rupanya hari ini bukan hanya Tuhan Yesus yang disalibkan ya,
Tetapi pemain musik kita juga masih disalibkan di tempat tidurnya sepertinya ya. Sehingga tadi, wah mana nih pemain musiknya belum datang-datang ya. Jadi kita mohon maaf kalau untuk segala kekurangannya dalam mengiringi ibadah hari ini ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Jumat Agung ya. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Apa yang membuat hari ini disebut sebagai Jumat Agung ya? Apa keistimewaan hari ini sehingga kita menyebutnya menjadi Jumat Agung? Kalau hari ini kita peringati sebagai Jumat Agung karena ada terjadi penyiksaan dan penyaliban, maka sesungguhnya selama pemerintahan Romawi di daerah Yahudi atau di Yerusalem ya, itu ada 2.000-an orang yang sudah disalibkan selama masa penjajahan Romawi ya. Tetapi tidak ada satupun dari orang yang disalibkan itu yang kemudian dirayakan sebagai hari penyalibannya itu sebagai Jumat Agung ya. Hanya satu-satunya orang yang disalibkan dan kemudian kita merayakannya sebagai Jumat Agung. Karena itu yang membedakan hari ini, yang membedakan penyaliban yang diperingati sebagai Jumat Agung dengan penyaliban 2.000 lebih orang yang lain yang ada di Yerusalem pada waktu itu, saya pikir adalah sosok orang yang tergantung di salib. Apa yang membedakan penyaliban hari itu dengan hari-hari yang lainnya? Yang membedakan adalah siapa sosok yang tergantung di atas kayu salib. Dialah Yesus yang sejak kehadirannya sudah menjadi perdebatan, sudah menjadi pertentangan ya, sejak kelahirannya, sejak pelayanannya itu sudah menjadi sebuah buah perbincangan ya. Sampai pada hari ini tidak putus-putusnya orang berdebat, berargumen siapa sebenarnya Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. Apakah benar dia adalah Tuhan? Ataukah dia hanya sebatas nabi, manusia biasa, utusan Tuhan? Ataukah dia hanya seorang penyesat yang mengakui dirinya sebagai anak Allah? Nah, saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, bisa juga ditampilkan di layar LCD ya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah membaca firman-Nya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanggapan kita tentang siapa dia yang digantung di atas kayu salib itu akan menentukan bagaimana kita menghargai hari ini sebagai hari Jumat Agung. Tanggapan kita tentang siapa sih orang yang digantung di atas kayu salib itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari sebagai orang Kristen. Lalu siapakah Tuhan Yesus yang digantung di atas kayu salib? Siapakah dia yang digantung di atas kayu salib itu? Yang pertama ada 2 poin saya catat di sini dan akan dibagikan hari ini. Yang pertama adalah bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Dia adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Bisa ditampilkan ayat yang ke-33? Di dalam ayat yang ke-33 kita melihat bahwa tergambar dengan jelas bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan Kristus sesuai dengan pengenalan mereka. Bagaimana mereka memperlakukan Kristus? Dikatakan di situ bahwa mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bagaimana tanggapan mereka akan Yesus, pengenalan mereka akan Yesus, itu menentukan bagaimana perlakuan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat ini kita melihat bahwa mereka menganggap Tuhan Yesus sebagai seorang kriminal, sebagai seorang penjahat. Karena itu dia disalibkan. Salib adalah hukuman yang sangat memalukan pada zaman itu. Terkutuklah orang yang tergantung di salib ya. Orang yang terkutuk, orang yang penjahat, kriminal ya. Pemberontak, pembunuh, itu yang digantung di atas kayu salib. Dan mereka menggantung Tuhan Yesus di tengah-tengah kedua penjahat ini. Melambangkan bahwa mereka menyamakan Tuhan Yesus sebagai salah satu dari para penjahat. Nah, saudaraku, sampai saat ini ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah sebuah gangguan. Ada begitu banyak orang yang merasa bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang sesat, menyesatkan. Karena itu harus disingkirkan ya. Karena itu tidak asing bagi kita ketika kita menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti, kok kamu menyembah manusia sih? Ya. Kok Tuhanmu dilahirkan? Ya. Kok kamu menyembah 3 Tuhan? Kok Tuhanmu bisa mati? Kok kamu makan babi sih? Ya memang enak. Iri bilang bos. Memang babi enak kan begitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita seringkali disudutkan. Kenapa? Karena kekristenan ini masih merupakan seperti sebuah gangguan. Karena itu juga kita sering mendengar berita ada teror ataupun ancaman-ancaman terhadap gereja ya. Belum lama ini di Makassar, Katedral Makassar dibom oleh pengantin bom ya, luar biasa. Biasa pengantin bulan madu ke Eropa. Ini pengantin bulan madu dengan bom gitu ya. Pengantin bom ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen adalah ancaman ya. Menganggap bahwa Yesus adalah penyesat sehingga semua yang mengikuti dia harus disingkirkan ya. Lalu bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang menganggap dia sebagai penjahat, sebagai gangguan? Mari kita lihat di ayat yang ke-34. Bisa ditampilkan terus ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perbuatan orang-orang ini ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus didasarkan pada satu fakta, bahwa sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa mereka. Mereka tidak tahu
siapa sosok yang sedang mereka salibkan di atas kayu salib. Kurangnya pengetahuan mereka atau ketidaktahuan mereka bukan karena mereka kurang mengenal Kristus. Ya, mereka juga sudah mengetahui bagaimana Yesus mengatakan bahwa saya adalah Mesias, sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tapi ketidaktahuan mereka disebabkan karena mereka punya hati yang bebal dan mereka telah dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Kita tahu bagaimana pemimpin-pemimpin agama menolak Tuhan Yesus karena mereka cemburu. Karena mereka iri hati. Mereka melihat, waduh gila Yesus hebat sekali. Menyembuhkan, membangkitkan, dan mereka iri hati ya, dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Sehingga mereka mau menyingkirkan Tuhan Yesus. Sebenarnya dalam hati kecil mereka mungkin percaya, waduh iya betul juga, jangan-jangan Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Karena dia mampu melakukan banyak hal yang ajaib. Karena pengajarannya itu sangat luar biasa. Jangan-jangan dia Mesias. Tapi kepercayaan yang kecil itu ditutupi dengan keinginan-keinginan daging yang sudah menguasai mereka. Bahwa mereka harus menyingkirkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengikutnya semakin lama semakin banyak ya. Saya yakin pelaku-pelaku teror ini mungkin sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengancam gereja, orang-orang yang tidak percaya Yesus, mungkin saja mereka sudah mendengar tentang Yesus. Tapi mereka menutup hatinya ya. Orang-orang yang mengebom itu hatinya pasti sudah dikuasai oleh keinginan daging untuk mendapatkan 72 bidadari di surga ya. Luar biasa kan janjinya kalau kita melakukan jihad itu ya. Ada 72 bidadari yang sudah menunggu di surga ya. Pak Agus siap menghadapi 72 bidadari ya. Jangan lupa bunyai nanti ya. Salah satu bidadari di sana ya. Jadi sudah dikuasai hati dan pikirannya oleh keinginan daging. Ada banyak pengajaran yang sudah didengar oleh orang di internet, di YouTube ya, dan seringkali ada kesaksian dari Pak Mayor Handoko dan Pak Markus bagaimana orang-orang ini sudah mendengar tentang Yesus tapi masih berdebat tentang Yesus ya. Apa yang menarik dari Tuhan Yesus adalah ketika dia mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita melihat sejarah karya Tuhan Yesus, sebenarnya Yesus ini sanggup mengampuni dosa orang ya. Ketika dia mau menyembuhkan seseorang, dia katakan, anakku dosamu sudah diampuni. Anakku dosamu sudah diampuni, berjalanlah, dosamu sudah diampuni, bangkitlah ya. Tetapi hari ini di dalam doanya dia memohon kepada Bapanya untuk, ya Bapa ampunilah mereka ya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan dia itu adalah sebuah dosa besar yang mereka lakukan. Dosa yang sangat besar yang sudah menyakiti hati Allah, hati Bapanya. Sehingga dia mohon kepada Bapanya supaya mengampuni dosa mereka. Ketika orang-orang komen dalam perdebatan-perdebatan di YouTube menghujat Tuhan Yesus, itu adalah dosa yang besar sebenarnya ya. Ketika ada banyak orang yang dari kecil sudah beribadah, sudah mengenal Tuhan, setiap minggu beribadah, memuji Tuhan. Namun dalam satu titik kehidupan mereka meninggalkan Tuhan. Maka itu adalah sebuah dosa yang besar. Ketika karena keinginan daging membuat mereka meninggalkan imannya, maka itu adalah sebuah dosa yang besar di hadapan Allah. Namun respon Tuhan Yesus adalah respon yang perlu kita teladani atas pengkhianatan dan penyiksaan yang dialami. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudaraku, lihatlah betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini. Lihatlah betapa besarnya kasih Tuhan kepada orang-orang yang mengkhianati dia, yang menyalibkan dia, yang melakukan dosa besar di hadapan Allah. Dia bisa saja langsung membinasakan orang-orang itu, tapi dia mengucapkan sebuah doa yang menjadi satu kata penting dalam penyalibannya, yaitu ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah orang-orang yang telah menyakiti saya. Saudaraku, ketika kita memandang kepada salib ya, maka kita melihat ada kasih Kristus yang besar di atas kayu salib itu. Ketika kita memandang salib, salib sebenarnya adalah benda hukuman, sama seperti kursi listrik atau tiang pancung ya, ataupun tiang gantungan. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi ketika Yesus tergantung di salib, maka alat hukuman ini menjadi sebuah simbol kasih
Tuhan yang besar kepada manusia. Kita orang-orang yang tidak layak menerima kasih itu, tapi Yesus mau tergantung di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu saudaraku, kita harus meneladani teladan Tuhan Yesus ini. Kiranya kita dapat memiliki kasih yang sama kepada orang-orang yang mengkhianati kita. Seringkali dalam perjalanan hidup kita menemukan ada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah mengkhianati kepercayaan kita, yang sudah seringkali tanpa alasan yang jelas menjelek-jelekan kita di belakang kita ya. Tanpa alasan yang jelas seringkali suka menggosipkan, gibah gitu ya di belakang kita. Ada orang-orang yang terus-terus menyakiti kita tanpa alasan. Nah, biarlah ketika kita memandang kepada salib Kristus, kita diingatkan bahwa Yesus sudah mengampuni dosa yang besar yang diperbuat orang-orang kepadanya. Karena itu kita juga sebagai umatnya harus memiliki hati yang mau mengampuni dan berdoa sebagaimana Yesus berdoa. Ya Bapa, ampunilah dia yang menyakiti saya. Ampunilah dia yang mengkhianati saya. Ampunilah dia yang sudah meneror gereja saya. Ampunilah dia yang sudah meninggalkan imannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kiranya doa yang sama menjadi doa kita ketika kita menghadapi konflik ataupun permasalahan dengan orang yang lain. Yang kedua, siapakah Yesus, orang yang disalib bagi kita? Ia adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan, dan juga dia adalah raja yang akan memimpin dunia ini. Saudaraku, kalau kita membaca pembacaan, kita bisa ditampilkan ayatnya yang ke-35. Kita melihat di situ bahwa sebenarnya orang-orang pemimpin-pemimpin ini tahu siapa gelar Yesus itu, siapa Yesus itu ya. Pemimpin-pemimpin ini mengatakan bahwa orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para pemimpin ini tahu bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias, orang yang dipilih Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan di situ mengejek dia. Mereka tahu dia adalah Mesias, tapi mereka menolak dia. Mereka mengejek dia. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-37, itu pemimpin agama. Lalu apa yang terjadi dengan para prajurit? Para prajurit mengatakan, kalau kita lihat ayat yang ke-36 dan ke-37, prajurit itu mengolok-olok dia dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ya, ayat ke-37. Para prajurit tahu bahwa Yesus adalah raja ya, tapi mereka mengolok-olok dia, tidak mau menerima dia. Kemudian ada juga ayat yang ke-39, seorang penjahat yang digantung di samping Tuhan Yesus ya, menghujat dia. Alkitab tulis menghujat dia dan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudaraku, ada 3 gelar yang disebutkan dalam pembacaan ini. Yang pertama Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Yang kedua raja orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah Kristus. Itu adalah gelar-gelar Tuhan Yesus. Mereka paham bahwa Yesus itu punya gelar yang luar biasa. Tapi mereka menolak dia. Mereka mengeraskan hatinya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, mengenal Yesus tidak hanya sebatas mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Tidak sebatas mengetahui bahwa dia sanggup melakukan mujizat yang luar biasa, tapi juga mengenal Yesus berarti mengakui dia sebagai raja dalam hidup kita dan juru selamat atas kehidupan kita. Ayat 42 merupakan satu pengakuan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia. Dia berkata, penjahat itu kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku, ini adalah pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang penjahat ya. Ini menunjukkan bahwa penjahat ini sering mendengar ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, dan dalam pengajaran ini ada 2 poin penting dalam pernyataan penjahat ini. Yang pertama adalah bahwa ia memiliki pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai raja. Ini penting ya. Bagaimana mungkin dia punya satu iman ya, sedangkan dia disalib dengan Tuhan Yesus. Tapi ada satu iman yang meyakini bahwa Tuhan Yesus, saya percaya bahwa
engkau akan datang sebagai raja. Meskipun sekarang kita sedang disalib, tapi saya percaya bahwa engkau akan datang sebagai raja. Itu satu iman yang luar biasa. Yang kedua adalah dia percaya bahwa dia akan dibangkitkan ya, karena mereka akan mati di kayu salib. Tapi dia percaya bahwa suatu saat nanti, ingat aku ya, sedangkan dia sudah mati. Berarti dia percaya ada kebangkitan orang mati, ada kebangkitan setelah kematiannya ketika Yesus datang sebagai raja. Dan pemahaman seperti ini pun belum dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus belum mengerti maksud Tuhan Yesus ketika dia bilang dia akan mati dan bangkit. Tapi orang penjahat yang ada di samping kanan Tuhan Yesus ini, atau di sampingnya Tuhan Yesus ini berkata bahwa ingatlah aku Tuhan ketika engkau akan datang sebagai raja. Dan apa jawab Yesus? Di ayat yang ke-43 ayat terakhir dalam pembacaan kita. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, dengan melihat pernyataan Yesus ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang akan datang dan memerintah alam semesta ini. Dan bukan hanya itu saja, Yesus punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Pada hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, ada banyak orang yang berdebat tentang Yesus. Tetapi sebagai jemaat Korps 3 Bandung, sebagai jemaat Tuhan yang sudah dari kecil mungkin mengenal Kristus, saya ingin katakan, jangan sampai iman kita goyah. Percayalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia sanggup memberikan hidup yang kekal. Dan percayalah Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia akan datang dan mengadili semua manusia yang ada di bumi ini. Jadi sangat disayangkan kalau kita meninggalkan iman kita. Kita akan kehilangan hidup yang kekal. Dan kita akan kehilangan persekutuan yang indah di surga ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di momen Jumat Agung ini, baiklah kita kembali merenungkan menurut kita, ya, bukan menurut Pak Agus, bukan menurut saya, bukan menurut opsir saya, bukan menurut pendeta saya, tapi menurut saudara. Kita renungkan lagi, siapakah pribadi, siapakah orang yang disalib, yang kita peringati hari ini penyalibannya sebagai Jumat Agung. Apakah dia hanya seorang biasa? Apakah dia hanya seorang penyesat? Apakah dia hanya seorang nabi? Apakah dia hanya seorang guru agama yang pandai, yang jenius? Ataukah dia adalah Tuhan dan juru selamat kita? Saudaraku, setelah kita baca semua Alkitab tentang Kristus, maka marilah kita menguatkan iman kita dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Mungkin selama ini ada keraguan dalam hati kita. Tuhan, apakah engkau benar-benar hadir dalam hidupku? Tuhan, apakah engkau benar-benar peduli dengan saya? Tuhan, saya sedang menghadapi persoalan yang berat. Apakah engkau adalah Mesias yang berkuasa untuk menolong saya? Apakah kita sudah punya keraguan-keraguan? Tuhan, sepertinya agama lain lebih menarik. Sepertinya surga mereka lebih menjanjikan gitu ya. Marilah kita kembali melihat salib Kristus. Karena di salib itu kita mengenal ada Tuhan yang penuh kasih di situ. Dan ada Tuhan yang merupakan Raja dan Juru Selamat dunia. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, siapa yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Saudaraku, saya percaya sampai saat ini Tuhan Yesus tetap terbuka tangannya untuk menerima orang-orang yang meninggalkan dia, orang-orang yang mengkhianati dia, karena kasih-Nya yang besar. Dan kita juga masih terbuka tangan kita untuk mengampuni orang-orang yang lain dengan dosa-dosa mereka yang besar. Karena itu baiklah kita datang kepada Tuhan untuk selalu menerima pengampunan dan penguatan dari Tuhan. Saya rindu di akhir hidup saya akan mendengarkan Tuhan Yesus berkata kepada saya, hari mukti, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Biarlah ini juga jadi kerinduan kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Pak Agus, Bu Nora, ya, Bu Nyai, Dinda, Iren, ya, hari ini
Engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Marilah kita tetap setia memandang salib itu. Di tengah banyak kesulitan duniawi, di tengah banyak godaan duniawi, teguhkanlah imanmu. Pandanglah kepada kasih Kristus yang sudah menebus kita. Dan pandanglah dia sebagai juru selamat dan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah datang ke dalam dunia. Terima kasih karena Engkau telah melewati jalan penderitaan yang sulit. Kami tahu Tuhan bahwa tadi malam kami memperingati bagaimana Engkau bergumul untuk tetap melakukan misimu karena kasih-Mu kepada kita, kepada kami. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami memperingati pengorbanan-Mu. Bagaimana Tuhan dengan penuh kasih menebus setiap dosa-dosa kami. Kami orang yang jahat. Kami seringkali meninggalkan Engkau, mengkhianati Engkau, tidak setia kepadamu Tuhan. Kami telah melakukan dosa-dosa yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi terima kasih karena Engkau mengampuni kami. Terima kasih karena siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau datang mengorbankan diri-Mu untuk kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Biarlah kami boleh tetap hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini merasa bimbang, kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan lagi hati mereka untuk tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mungkin sudah pindah, yang sudah berpaling dari imannya kepada Kristus, kami berdoa Tuhan, kami tahu selama dia hidup masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang panjang sabar dan murah kasih karunia-Mu. Karena itu biarlah Tuhan Engkau berikan waktu, sehingga orang-orang yang sudah meninggalkan Engkau dapat berbalik kembali kepadamu dan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita kembali dikuatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan, dan jangan kita lewatkan kesempatan. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, mari kita gunakan kesempatan ini, sekalipun singkat, kita juga dapat berbicara kepada Tuhan. Kita sampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Sungguh tahun 2021 ini tahun yang kedua kita memperingatinya dalam kondisi yang seperti ini ya. Tahun lalu tentu kita berharap bahwa mudah-mudahan tahun 2021 tidak lagi seperti ini. Tapi ternyata masih seperti ini saudara-saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pengalaman-pengalaman penting yang sudah dilewati oleh Tuhan Yesus. Semalam kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dalam ibadah kami di PAA semalam, dalam perenungannya, salah satu hal yang menarik dari apa yang dialami oleh Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani adalah sekalipun dia dalam ketakutan, sekalipun Yesus merasa sesungguhnya rasanya tidak mampu untuk menghadapi penderitaan yang ada di depan matanya. Bahkan apa yang dia rasakan itu tertuang lewat kata-katanya, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa dalam segi kemanusiaannya Yesus merasa lemah, Yesus merasa takut, Yesus merasa gak kuat. Tetapi kita lihat kalimat selanjutnya, Tuhan bilang bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, Yesus telah melakukan semuanya untuk kita. Saya tidak tahu apa yang ada di benak saudara ketika saudara melihat salib. Tentu apa yang ada di benak kita yang telah percaya kepada Yesus berbeda dengan apa yang ada di benak mereka yang belum mengenal Yesus. Tetapi ya, salib sungguh adalah bukti kasih besar yang dinyatakannya untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Kasih yang besar, kasih yang tidak berubah saudara-saudara ya. Terkadang dalam menjalani kehidupan anak-anak muda banyak yang tanya, aduh kapten saya sudah terlalu banyak salah, saya gak mungkin lagi. Saya punya anak-anak prajurit muda dulu yang meninggalkan imannya karena menikah, karena
masalah keluarga dan mereka bilang, "Kak, kami sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Sudah terlalu jatuh kami." Tapi saya katakan kepada mereka bahwa Yesus tidak pernah berubah. Jangan pernah membayangkan kasih Yesus itu seperti kasih kita manusia. Kita disakiti 1 kali mungkin masih mengampuni, 2 kali masih mungkin mengampuni, 3 kali kita sudah mulai, ini sudah yang ketiga kalinya. Apalagi 4, 5, 6, 7 kali kita disakiti. Betapa beratnya bagi kita untuk bisa mengasihi, tetap mengasihi dan mengampuni mereka. Tapi kasih Yesus berbeda, saudara-saudara. Kasih yang tidak pernah berubah. Apapun kondisi hidupmu, sejahat apapun engkau, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, Dia tetap membuka tangannya dan menantikan engkau pulang, menyambut dan menunggu engkau datang kembali kepadanya. Itulah kasih Tuhan, saudara-saudara. Karena itu mari kita gunakan waktu ini, saudara dapat berbicara kepada Tuhan. Saudara mau bersyukur lagi kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Saudara mau membuat komitmen yang baru di kesempatan yang istimewa ini ketika saudara memperingati kesengsaraan Yesus untukmu. Mungkin saudara ingin memperbaiki kehidupan saudara lebih baik lagi ke depan. Saya senang membayangkan kehidupan kita seperti sedang naik tangga, saudara-saudara. Dan di ujung tangga itu adalah saat dimana kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita naik tangga, tidak selamanya saudara-saudara kita naik, tidak. Tapi ada saatnya kita harus jatuh, turun lagi. Kita sudah ada di tangga yang ke-100, kita turun lagi di tangga yang ke-50 karena dosa, karena kelemahan, karena kedagingan kita. Bahkan mungkin kita turun sampai di tangga dasar lagi. Tapi saudara-saudara, ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Teruslah bangkit, naik lagi saudara. Minta Tuhan kuatkan saya ingin naik lagi. Sekalipun dengan tertatih-tatih, dengan tergopoh-gopoh, saya mau naik lagi Tuhan. Saya mau naik. Saya jatuh lagi 1 tangga, tapi Tuhan saya mau bangkit lagi. Saya mau naik. Sampai saatnya saya ada di ujung tangga, di puncak tangga itu. Saat yang paling saya nanti-nantikan. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya menikmati kehidupan kekal, kehidupan sukacita penuh bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 410 dan saya beri saudara kesempatan untuk berdoa. Kalau ada saudara yang merasa ingin ke bangku anugerah dengan jarak yang dapat diatur, silakan saudara dapat datang dan berbicara kepada Tuhan di bangku anugerah. Tapi kalau saudara dengan kerendahan hati mau berlutut di tempat duduk saudara sendiri, atau saudara mau berdiri, ini kesempatan bagi saudara. Mari kita naikkan pujian, tetap pegang salib yang ada di tangan kita. Kita naikkan pujian, dekat salib Golgota ada sumber kudus yang menyembuhkan jiwa. Apa itu? Ialah darah Yesus yang telah tercurahkan untuk saya dan saudara-saudara. Mari kita naikkan ayat 1 dan ayat yang ketiga dari pujian ini. Dekat salib Golgota ada sumber kudus yang menyembuhkan jiwa. Ialah darah Yesus, salibku, Saudara-saudara, izinkan saya menyanyikan ayat yang ketiga dan saya beri kesempatan kepada saudara untuk berdoalah kepada Tuhan.
Silakan saudara terus berdoa kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Karena Ia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya kekal. Ia akan tetap dapat menjadi pendengar yang terbaik dalam hidupmu. Bukan hanya pendengar yang baik, tetapi Yesus juga adalah penjawab doa-doa saudara-saudara sekalian. Dia akan mengabulkan setiap permintaan doa yang kita naikkan kepadanya. Amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya hari ini lagi Tuhan memberi kekuatan baru buat kita semua untuk semakin teguh memegang salib Kristus dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita pergi, dimana saja kita ada, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan semuanya di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga orang-orang akan melihat kasih itu terpancar melalui kehidupan kita semua. Saudara-saudara, kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup kita. Maka ini kesempatan kita juga untuk beri yang terbaik buat Tuhan, baik persembahan salib dan juga persembahan lainnya yang kita kumpulkan. Nyanyian nomor 405. Ada satu yang rela pikul dosaku serta menanggung hukumanku. Pada salib Ia tumpahkan darahnya supaya tertebus jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini sambil kita berikan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Empat 405.
surga, ku tak lupa segala sengsaranya, kebebasan jiwaku diberi. Banyak hal yang dapat membuat kita lupa akan sengsaranya Tuhan. Tapi hari ini, pujian ini mengingatkan kita lagi. Semoga kita tidak lupa akan sengsaranya Tuhan. Kita tidak terlena dengan nikmatnya dunia, tetapi kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, di tangan hamba telah ada persembahan-persembahan yang dikumpulkan oleh umat-umat Tuhan. Baik persembahan salib yang kami berikan, persembahan mingguan, dan ada juga yang memberikan persembahan persepuluhan pada pagi hari ini. Tuhan, terimalah setiap persembahan yang kami berikan. Dan kami percaya persembahan yang kami berikan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, maka ini adalah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati persembahan kami untuk dapat dipakai bagi pengembangan pelayanan yang ada di Korops yang kami cintai ini. Bapa di surga, karenanya kami mohon berkat Tuhan kepada semua jemaat-jemaat Korops 3 Bandung. Siapapun mereka Tuhan, mulai dari anak-anak kecil, remaja, gerakan pembawa suluh, bahkan semua pasangan-pasangan yang mengikuti atau tergabung dalam PKW, PKP, lansia, kami mau menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah satu persatu kami diberkati Tuhan. Biarlah satu persatu kami akan terus merasakan penyertaan Tuhan dalam semua hal yang kami lakukan, semua hal yang kami kerjakan, bahkan juga di dalam pelayanan kami. Tuhan Allah yang sangat mengenal kehidupan jemaat-Mu yang ada di Korops ini. Kami tak henti-henti berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Ada banyak jemaat yang merindukan pemulihan yang dari Tuhan. Kami ingat Kak Teis, kami bawa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan. Tuhan juga terus memulihkan Ibu Bayu. Tuhan terus memulihkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan dan sedang membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Bahkan setiap jemaat yang kami tahu juga mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, bergumul bagi anak-anak mereka. Tuhan hadirlah untuk memberkati, Tuhan hadirlah untuk memberikan jalan keluar, Tuhan hadirlah untuk memberikan kemenangan kepada semua jemaat-jemaat kami. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat bahwa jemaat Korops 3 Bandung adalah jemaat yang bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Jemaat Korops 3 Bandung adalah jemaat yang menyadari akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Sehingga kami bersama-sama berlomba-lomba untuk hidup di dalam iman kami kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, bahkan juga menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan yang ada di Korops ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan karena kami tahu berkat Tuhan akan terus Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum Kapten Hari Mukti akan menyampaikan doa penutup dan doa berkat, saya berikan kesempatan kepada Opsir Korops kita untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian dalam ibadah pagi hari ini, dalam memperingati hari sengsara Tuhan Yesus. Baik kita yang ada di dalam ruangan ibadah ini, juga mereka yang beribadah dengan mengikuti secara online. Saya percaya kita boleh menikmati berkat Tuhan yang kembali memberikan kekuatan bagi kita. Untuk ibadah yang akan dilaksanakan pada hari ini, sore hari nanti ada PKW dalam bentuk doa bersama, kemudian dilaksanakan jam 4 sore, kemudian malam hari gerakan pembawa suluh jam 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu pagi ada doa pagi yang akan dipimpin oleh Mayor Handoko. Kita akan mendengarnya melalui audio atau rekaman di WA Korops.
Pada hari Minggu tanggal 4 April jam 5 pagi kita akan melaksanakan ibadah Fajar Paskah yang akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Ambitan. Kemudian dilaksanakan Paskah Sekolah Minggu. Biarlah kita boleh menikmati sukacita oleh karena kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan dosa. Saya ingin menyapa bagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Kalau saya melihat di sini ada 25 termasuk HP yang dipakai oleh kami. Keluarga Mayor Mardi Yudi, ada Tesalonika Cinta, selamat pagi, Tuhan berkati. Kemudian ada Crystal James, ya. Terima kasih pagi ini bergabung bersama dengan kita dalam ibadah. Kemudian ada Ibu Clara Lesmana, Saudari Clara Lesmana, tentu ada Ibu Diana ya. Di sana bersama juga dengan keluarga. Kami juga menyapa bagi Dean. Ya, dengan tugas pekerjaan yang baru, kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi juga bagi Ibu Dwi Indrayati. Ada sukacita pagi ini, Tuhan memberkati Ibu Dwi. Ada Ibu Erna Panjaitan di Cilenyi. Selamat pagi, kelompok Cilenyi. Di sini juga ada Ibu Ai, kiranya Tuhan memberkati keluarga jemaat Tuhan di Cilenyi. Keluarga Kapten Jeffrey Ambitan, selamat pagi. Ya, Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan dalam persiapan untuk Fajar Paskah. Keluarga Bapak Robert Hutasoid di Cicalengka, selamat pagi. Tuhan pasti terus memulihkan keadaan Bapak. Kami juga menyapa bagi Bapak Markus dan Ibu Intan Benyamin di Korops Cirebon. Selamat pagi. Yang jauh di sana tapi hatinya dekat di sini ya, selalu hadir dalam ibadah kesucian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Marlin, Bu Marlin, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian ada Saudari Mei Swita di Padasuka ya, keluarga Bapak Kade, biarlah Tuhan memberkati. Keluarga dari Bapak Bayu, ada Putri Hana di Cicalengka. Tuhan kiranya memberkati hari ini, memberi kuat dan sehat bagi ibu. Kita percaya Tuhan akan menyatakan pemulihannya. Ada Putri Barani, selamat pagi. Tuhan berkati Putri, Tuhan akan menolong dalam masa mudamu. Ada Saudari Rotuana Manurung, selamat pagi. Biarlah pagi ini boleh bersama-sama hadir dalam ibadah. Ada Bapak Sigit, selamat pagi Mas Sigit. Ya, tentu kita rindu dapat bergabung bersama dalam tim musik. Ada Ibu Susana di Antapani, Tuhan berkati. Ada Saudara Yosa Manahat, wah ini jauh di Jayapura ya. Nah, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama dengan kita sekalian. Ada Ibu Suryati Sikome, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian untuk kehadiran kita bersama. Dan terima kasih untuk pelayanan Kapten dan Nyonya Harimukti. Biarlah kita boleh semakin dikuatkan untuk terus melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Hari ini juga sebenarnya saya melihat, apakah saya yang baru lihat ya, ada seorang pemudi yang baru bergabung juga. Ya, siapa namanya kalau boleh tahu supaya saya doakan? Siapa namanya, Din? Sweetly. Wah, sama dengan teman kita dari Manado ya, Sweetly. Benar di Manado juga ya, teman kita dari Sonder namanya Sweetly ya. Sweetly artinya manis ya. Jadi itu doa orang tua supaya bertumbuh sebagai anak yang manis. Oke ya, kita bangkit berdiri semuanya.
dan kita akan menutup ibadah. Saya bersyukur karena setiap hari Kamis ketika kami melakukan kelas pendalaman Alkitab, ada banyak anak muda yang bergabung ya. Terima kasih anak-anak muda dari Korps 3 juga yang selalu setia bergabung ya. Kemarin ada 40 lebih anak yang bergabung. Soalnya temanya ikatan cinta, jadi banyak banyak ada. Berharap di situ bertemu dengan Ade Bara dan siapa? Andin ya. Tapi ternyata batu bara dan ya, luar biasa semangat mereka untuk bergabung. Jadi saya juga mengundang untuk anak-anak muda bergabung. Terima kasih juga hari ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Meida dan Ibu Iren ya. Sudah lama tidak berjumpa, tapi hari ini boleh bertemu lagi. Dan juga ada Angel ya, sudah lama kita tidak bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, hamba memohon berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat yang sudah hadir hari ini. Baik mereka yang hadir secara offline maupun juga mereka yang ada mengikuti melalui online. Kami berdoa biarlah Tuhan akan terus menguatkan, Tuhan akan terus memberkati, menghadapi masa-masa yang sulit mungkin, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Berikanlah mereka selalu sukacita dalam hati mereka, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah suami istri semakin saling mengasihi dengan anak-anak. Biarlah semua anak-anak juga menghormati orang tuanya dan semakin bertumbuh dalam cinta kasih karena Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Hari ini kami mau mendukung dalam doa secara khusus untuk saudari Sweetly yang bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan juga mengenal dia secara pribadi. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupannya. Saat ini sedang menyelesaikan studinya. Biarlah hikmat, pertolongan dari Tuhan akan menyertai dia. Keluarganya juga dimanapun berada, biarlah dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.